State of the art ini secara teori, ini definisi ya. Art-nya di sini ini artinya bukan seni ya. Jadi art-nya di sini artinya bukan seni, state of the art ini. Jadi state of the art di sini artinya itu adalah nah ini teknik, metode atau cara. Nah, ini ya. Jadi hati-hati kalau ada yang bilang state of the art ini maksudnya susunan seni gitu. Seni dalam meneliti ya, mungkin seperti itu ya. Tapi lebih tepatnya ini adalah metode atau cara dalam kita memprogres penelitian ya, atau pengembangan dari suatu topik penelitian tertentu. Nah, kenapa sih kita penting banget? Kenapa sih kita harus belajar yang namanya state of the art? State of the art itu untuk apa sebenarnya? Jadi tujuannya utamanya adalah agar si peneliti atau kita nih yang mau bikin tugas akhir tidak melakukan duplikasi ataupun replikasi. Nah, ini nih ya. Duplikasi dan replikasi. Ini saya masih sering ketemu duplikasi atau replikasi tugas akhir mahasiswa yang bedanya hanya di kalimatnya saja. Jadi judulnya, batasan masalahnya itu semua sama. Hanya beda di kalimat laporannya saja. Nah, itu duplikasi asli itu ya. Nggak kreatif sama sekali ya, walaupun tidak ada ya di kita ya. Tapi ada beberapa yang pernah saya uji, tapi itu seperti itu. Nah, tujuannya state of the art itu adalah untuk menghindari yang namanya duplikasi dan replikasi. Jadi nanti akan terlihat apakah teman-temannya tugas akhirnya ini ada kontribusi pada penelitian atau hanya menjiplak dari penelitian yang sudah ada sebelumnya terus diganti judulnya, kira-kira gitu. Padahal isinya sama aja, kira-kira gitu ya. Nah, dalam penelitian ini nanti state of the art ini akan meliputi beberapa hal, nanti kita lihat ya. Tapi intinya adalah tujuannya state of the art agar teman-teman tahu history penelitian yang teman-teman kerjain ini udah ada yang ngerjain apa belum, intinya gitu bahasanya kita ya. Nah ini ya, state of the art itu bermanfaat untuk mengetahui perkembangan ilmu pada topik bidang dan masalah umum yang diteliti. Jadi kita biar tahu yang mau kita teliti ini, yang mau kita kerjain ini sebelumnya udah pernah ada yang ngerjain atau belum. Kalau memang sudah ada, apa bedanya sih yang dengan yang kita kerjakan dengan yang orang lain kerjakan? Itu harus ada bedanya. Nah, itu untuk menghindari tadi, duplikasi dan replikasi. Minimal dari cara mengolah masalahnya, itu harus berbeda. Itu ya. Nah, kontribusi di sini kan tadi teman-teman sudah bahas mengenai kontribusi. Kontribusi di sini terkait penyelesaian masalahnya. Jadi, metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut itu sudah pernah ada yang menggunakan atau belum? Nah, kira-kira itu. Nah, ini definisi menurut Prof. Dr. Hussein Umar, ini adalah state of the art adalah rancangan penelitian yang terperinci dan unik dibandingkan dengan penelitian terdahulu. Tujuannya memastikan tidak terjadinya duplikasi, plagiarisme ide, dan juga redundansi penelitian atau pengurangan nilai penelitian. State of the art ini dapat dijadikan sebagai dasar penelitian yang tertuang pada latar belakang penelitian. Nah, ini ya. Jadi dari minggu yang lalu, teman-teman sudah bahas terkait latar belakang penelitian. Pertama, teman-teman harus tahu dulu jenis penelitian yang teman-teman olah ini, jenis penelitiannya apa. Kemudian minggu kemarin kita baru bahas mengenai masalah dan rumusan masalah. Kenapa sih? Masalah apa sih yang mau kita selesaikan di penelitian kita? Emang ada masalah apa sih? Kenapa kita mau bikin TA ini sih? Emang masalahnya apaan? Terus rumusan masalahnya gimana? Nah, itu ya. Kemarin teman-teman sudah mencoba untuk merumuskan masalah dari setiap topik penelitian teman-teman ya. Nah, sekarang mencoba untuk state of the art-nya. Jadi dalam konteks penelitian, state of the art adalah bagian aktivitas dalam penelitian yang memaparkan. Nah, ini inti-intinya ya. Jadi hasil penelitian paling terkini dari topik yang kita pilih itu ada apa enggak? Yang paling terbaru itu ada apa enggak? Terus yang lagi tren penelitian atau prioritas penelitian dari topik yang kita pilih itu trennya itu apa? Nanti kita lihat contohnya ya biar kebayang. Kemudian permasalahan isu terkini dari penelitian dan praktis terkait topik yang kita pilih itu juga bagaimana permasalahan. Standar-standarnya itu apa? Nah, nanti dari situ kita lihat, oh paparannya gini-gini, nanti bedanya sama yang saya itu adalah seperti ini, nanti bisa dibandingkan.
Ini contoh state of the art. Ini salah satu, ini sebenarnya penelitian yang saya kerjain. Jadi contoh state of the art. Topik penelitiannya adalah prediksi coverage 5G dengan menggunakan algoritma machine learning. Ya, di sini. Di sini saya ngambil state of the art-nya aja 4 paper saja, ini 4 judulnya, ini tahun terbitnya. Nah, di sini saya membandingkan 4 makalah ini. 4 makalah ini menggunakan algoritma machine learning yang mana sih? Nah, ini di sini ada masing-masing. Ada yang menggunakan random forest, CNN, ini LR, dan macam-macam lah ya. Jadi ternyata setiap penelitian yang udah ada ini, algoritma yang sudah dipakainya ini udah ada sendiri kira-kira gitu. Nah, kelebihan dari setiap penelitian yang dilakukan ini, kelebihannya apa? Nah, sini dijelaskan. Macam-macam ya, ada kelebihannya, kemudian ada keterbatasannya. Jadi ada advantages kalau bahasa Inggrisnya, kalau ininya keterbatasan dan limitation, jadi pembatasan atau keterbatasan. Jadi teman-teman bukan cuma sekedar, jadi dari kelebihan dan keterbatasan ini, teman-teman bisa menggunakan si keterbagian keterbatasan ini untuk mengembangkan penelitian yang mau teman-teman kerjain sekarang. Kira-kira gitu ya. Kuncinya itu cara mencari masalah itu dari paper, kemudian teman-teman cari keterbatasan atau masalah dari paper tersebut, kemudian nanti dari keterbatasan tersebut teman-teman ambil masalahnya untuk dijadikan TA teman-teman, kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh lain, masih dengan topik yang sama, tapi ini cara pemaparannya berbeda. Kalau yang ini tadi pemaparan state of the art-nya ini berdasarkan kelebihan dan keterbatasannya saja. Sorry. Nah, kalau yang ini, misalnya ini ada judul paper seperti ini, dia asalnya dari ini, terbitnya Mei 2023. Nah, ini saya bikin catatan. Jadi catatan ini adalah apa yang dikerjakan si penulis ini atau apa yang diteliti si penulis di paper ini. Ini saya jelaskan. Jadi data pengukuran kanal di universitas ini digunakan untuk ini, makalah ini mengusulkan apa, skemanya bagaimana. Nah, pengembangan yang bisa saya lakukan dari, apakah kita bisa mengembangkan penelitian dari paper orang lain? Bisa. Ya, misalkan di sini dia menawarkan skema berbasis, ini algoritma baru ya, IRTR, contoh saja. Ini skema baru atau algoritma baru yang diusulkan sama si peneliti di makalah ini. Nah, saya pengen nyoba bagaimana kalau algoritma ini, ERTR ini digunakan di band frekuensi yang lain. Nah, kan dia kan nyobainnya di band N78. Nah, saya mau nyobanya misalkan kalau di Indonesia ini makanya di N40 dan N1. Nah, ini gimana hasil prediksinya kalau menggunakan algoritma ini? Ini juga bisa. Kalau tugas standar S1 ini bisa ya. Kemudian dari paper ini misalnya. Ini sebenarnya masih lanjutan dari paper yang pertama ya. Jadi pengembangan penggunaan model tadi, ERTR juga, untuk skenario yang berbeda. Nah, maksud skenario yang berbeda gimana? Nah, si ERTR yang metode yang ini, metode yang kedua ini, dia dilakukannya di Roma, di Roma, Italia. Nah, gimana kalau algoritma ini kita pakai atau pemodelan ini kita pakai di Bandung? Hasilnya akan sama atau tidak? Tentunya pasti akan berbeda. Gitu ya. Pastinya akan berbeda karena kondisi lokasi itu akan mempengaruhi si prediksi coverage ini, kira-kira gitu ya kalau versi saya. Begitu juga selanjutnya. Itu. Ya. Jadi nanti di tugas 4 nanti ada di ininya ya. Di LMS ya teman-teman silakan cek. Tugas teman-teman adalah buatlah state of the art minimal kalau teman-teman punyanya jurnal berarti 3 sampai 5 jurnal. Boleh nasional, boleh internasional, bebas. Kalau teman-teman nggak dapat jurnal, biasanya itu sudah ada tugas akhir yang sebelumnya sudah pernah digunakan. Itu bisa ngambil 2, ini saya tambahin, saya kurangin ya, 2 sampai 3 tugas akhir sebelumnya dengan topik serupa. Kira-kira gitu. Nanti sudah dapat, nanti silakan teman-teman list judul makalah, paper, atau tugas akhirnya, judulnya apa, sumbernya dari mana, tahun terbit kapan. Nanti buat state of the art dalam bentuk tabel dan di dalamnya menjelaskan tentang penelitian tersebut. Nah, ini contoh saja ya. Jadi judul makalahnya seperti ini apa? Ini contohnya kayak tadi misalnya nih. Jadi judulnya apa sih yang dibahas?
Kemudian metode apa yang coba dia sampaikan, kemudian kelebihan dari metode penelitian itu apa, kekurangan dari penelitian yang dikerjakannya itu apa. Nah, kalau teman-teman dapat kekurangannya itu bisa teman-teman pakai untuk ide tugas akhir teman-teman sebenarnya. Ya. Kemudian setelah teman-teman bikin ininya, state of the art dari ini, kemudian sampaikan apa perbedaan penelitian yang akan teman-teman lakukan. Nah, kan teman-teman pasti akan kepikir, oh nanti mau bikin ini, walaupun hanya rencana ya. Jika dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya, itu bedanya apa sih gitu. Oh, saya mah mau ganti frekuensi aja, itu juga bisa. Ini misal ya. Contoh misalkan yang paling umum adalah misalnya perencanaan, masih nyambung ke perkuliahan yang tadi, perencanaan jaringan seluler di pada teknologi, contoh doang ya, teknologi 5G untuk frekuensi 2300 MHz. Nah, judul ini sebenarnya sudah pernah ada mahasiswa yang membuat, kebetulan ini masih tugas akhir dari mahasiswa bimbingan saya tahun-tahun sebelumnya, perencanaan jaringan 5G NR atau New Radio menggunakan frekuensi 2003 Hz di kota Cimahi. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman sudah bisa mengembangkan topik TA selanjutnya. Nah, yang paling gampang itu adalah teman-teman bisa lihat di bagian saran, kekurangannya ya, kekurangan si tugas akhir apa dan lain-lain itu di conclusion, kesimpulan, atau di bagian saran. Di bagian akhir itu suka ada bagian menjelaskan kekurangan penelitian dia itu apa sih, apa yang bisa dilakukan selanjutnya sih, itu bisa dilihat di situ. Nah, contoh misalnya kita mengambil penelitian dari yang ini, contohnya adalah perencanaan jaringan 5G NR menggunakan frekuensi 2003 Hz, 2300 MHz di kota Cimahi. Contoh saja ya. Oke. Ini topiknya. Ya, ini topiknya. Gini aja lah. Topik kepercayaan dan teknologi 5G. Nah, gini aja. Nah, ini sebelumnya ini sudah ada. Sebelumnya sudah ada penelitian ini. Nah, dari sini bisa dikembangin nggak? Bisa. Apa aja kira-kira yang bisa dikembangin? Cara pertama, teman-teman bisa cek di bagian saran atau kesimpulan, atau kalau di makalah yang bahasa Inggris itu adalah conclusion, itu akan ada biasanya mencantumkan kekurangan atau pengembangan penelitian atau TA selanjutnya. Biasanya ya, walaupun nggak sepenuhnya kadang benar. Gitu ya. Atau cara yang kedua, teman-teman bisa mengubah dari sisi batasan masalah. Nah, kita lihat di TA yang ini batasan masalahnya seperti apa. Ini kalau TA ya. Kalau di jurnal juga bisa, nanti kita lihat kalau jurnal seperti apa. Ini kalau TA dulu. Kalau teman-teman referensinya dari TA sebelumnya, nah, lihat di batasan masalah. Di batasan masalah, di sini perencanaan 5G NR yang dilakukan pada tugas akhir ini menggunakan tipe 5G NR non-standalone. Nah, teman-teman harus paham bedanya non-standalone sama standalone itu apa. Jadi nggak bisa, oh gue mau ngubah pakai standalone misalnya, itu juga jadi kebaruan ya, cuma nanti harus tahu bedanya apa. Nah, misal di sini teman-teman mau yang dikembangkan adalah frekuensinya. Nah, di sini kan penelitian sebelumnya 2300. Nah, teman-teman mau ganti misalnya. Jadi untuk pengembangan TA selanjutnya, ya, teman-teman pengen apa? Oh, frekuensinya diganti Frekuensinya diganti. Bisa nggak, Bu? Bisa. Ini salah satu kebaharuan atau ide topik yang bisa teman-teman ambil selanjutnya. Karena kita nggak tahu di frekuensi lain apakah hasilnya akan sama atau enggak. Itu kan permasalahannya ya. Kemudian kalau frekuensi diganti, oke, itu bisa jadi topik baru. Bisa juga areanya. Areanya di mana? Areanya diganti. Atau ini kan pakainya Cimahi ya, bukan di Cimahi. Bukan di Cimahi. Atau Cimahi ini kan masuk dalam kategori urban ya. Teman-teman bisa masuk ke area suburban. Jangan masuk ke rural dulu ya. Kalau rural itu 5G masih agak berat, jadi saran saya di suburban. Jadi ganti daerah suburban. Misal suburban itu contohnya kayak apa sih? Daerah kabupaten ya. Daerah KBB, terus Kabupaten Bandung.
Kabupaten Bandung tuh model kayak yang ngambil aja satu kecamatan atau satu kecamatan ya. Jadi misalnya KBB itu teman-teman hanya ngambil daerah Padalarang saja misalnya, atau daerah Cisarua, atau hanya daerah Lembang saja. Nah eee, itu pun tidak masalah, itu sudah masuk dalam pengembangan. Tapi kita lihat juga urgensinya, urgensi itu adalah kepentingannya bagaimana. Jadi kita nggak bisa semena-mena langsung, "Ah, gue pingin bikin perencanaan 5G," misal di Banjaran, misalnya ya, atau di Cililin, nah itu boleh sih. Tapi urgensinya apa sih? Nah, penting nggak sih kalau kita merancang jaringan 5G di situ? Nah, itu yang harus teman-teman balik lagi ke yang masalah pertemuan kemarin, masalah dan rumusan masalah. Ada masalah nggak di daerah Banjaran sama Cililin kalau nggak pakai 5G? Kalau mereka baik-baik saja dengan pakai 4G, ya sudah gitu, nggak masalah sebenarnya. Nah, misalkan yang jadi contoh adalah area Lembang. Lembang kan masuk Kabupaten Bandung ya. Nah, Lembang ini, ada urgensinya nggak? Nah, secara kalau kita lihat dari keramaiannya, Lembang ini tentu punya urgensi karena dia kan daerah wisata ya. Nah, itu bisa jadi alasan teman-teman, bahwa misalkan area wisata dengan ya kebutuhan jaringan 5G dibutuhkan untuk apa dan bagaimana, kira-kira gitu. Jadi bukan cuma area urban saja. Atau atau bisa saja teman-teman areanya ganti, tetap urban, tapi bukan Cimahi. Misal di kota Bandung misalnya, atau kota Bandung beberapa sudah ada ya, cuman, masih berdiri masing-masing. Atau misalnya di mana ya, mmm, kalau berani kota Jakarta boleh, tapi kita harus tahu dulu kota Jakarta itu bagaimana sekarang kondisinya ya, dan lain-lain. Pokoknya intinya adalah daerah urban. Nah, ini lebih mudah ya, lebih mudah karena pasti butuh 5G, alasannya gitu. Nah ini, jadi pengembangan TA selanjutnya, itu kira-kira seperti itu. Contoh state of the art kalau di penelitian, nah ini nih. Jadi di bagian proposal atau bagian TA, bab 1, pendahuluan, kan teman-teman ada yang bagian subbab 1.1 itu adalah latar belakang ya. Nah, latar belakang ini isinya adalah yang kemarin kita bahas. Jadi secara general, gimana sih, masalah yang mau kita angkat tuh seperti apa, masalahnya apa, rumusan masalahnya apa. Setelah bahas masalah dan rumusan masalah, selanjutnya teman-teman bisa bahas state of the art-nya. Nah, state of the art-nya ada di sini nih. Nah, ada beberapa penelitian yang mendukung penelitian sebelumnya. Pada penelitian pertama, ada perencanaan proyek 5G NR pada frekuensi 3,5 GHz di tahun 2020 menggunakan propagasi ini misalnya. Nah, hasilnya bagaimana dari model yang ini? Kan ini juga areanya beda ya. Nah, hasilnya tuh bagaimana? Kemudian penelitian yang kedua membahas tentang 5G NR berdasarkan cakupan area frekuensi. Nih, frekuensinya milimeter wave, beda. Frekuensinya juga beda ya. Jadi frekuensinya beda, nih 3,5, 28, areanya juga beda. Kemudian penelitian yang ketiga, contohnya membahas tentang perencanaan coverage jaringan 5G berdasarkan rugi-rugi lintasan tuh pet loss ya. Pet loss dan shadowing. Nah, ini metodenya yang beda. Kalau tadi menggunakan model propagasi, kalau yang ini menggunakan pet loss dan shadowing. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau di tugas akhir atau proposal TA, komponen-komponen ini di bab 1 terutama, komponen yang dari awal kita bahas ya. Jadi latar belakang, kenapa teman-teman ngambil penelitian itu, jenis penelitiannya kira-kira nanti akan penelitiannya ke arah mana, masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, termasuk dengan state of the art-nya, itu semua dibahas di bagian subbab 1.1. Begitu ya. Ini nih kita bertahap sebenarnya. Teman-teman sudah bisa mencicil di proposal TA-nya, kalau sudah ada topiknya ya. Di proposal TA-nya, seperti apa isi dari subbab 1.1. Nah, tapi untuk yang sekarang, teman-teman silahkan kerjakan dulu tugas yang 4 ini. Jadi teman-teman cari minimal
3 sampai 5 jurnal, boleh nasional atau internasional bebas. Kemudian atau kalau nggak nemu jurnalnya boleh dari 2 tugas akhir sebelumnya dengan topik yang serupa gitu ya. Nanti silakan teman-teman buat state of the art-nya, ini boleh diketik, boleh tulis tangan, terserah, pokoknya nanti dikumpulkan dalam format PDF dan diupload ke LMS, di assignment LMS. Ya, deadline-nya sama, tanggal 21 juga. Saya buat di tanggal 21, sama dengan tugas yang tadi. Perencanaan jaringan seluler. Begitu kira-kira. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu atau didiskusikan?